Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Di sini saya Zahra Aulia Mansur akan memberitahu kalian bagaimana caranya semangat belajar. Berhubung di usia kalian ini usia yang masih sangat panjang dan masih banyak banget kesempatan yang bisa kalian raih dari kesempatan-kesempatan itu. Dan di sini kakak punya buku. Buku ini selalu kakak bawa. Soalnya kita itu harus mempunyai buku yang emang kalau waktu kita baca itu kita tuh menjadi semangat. Nah, di sini di halaman pertama ini, nah kita itu adalah aset dari diri kita sendiri. Maksudnya apa kakak? Maksud aset di sini itu kita itu adalah aset dari diri kita sendiri. Kita itu adalah harapan dari diri kita sendiri. Contohnya gimana? Nah, contohnya gini. Kita itu adalah harapan, misalnya kalau misalkan kita malas-malesan, kita tuh bakalan tanggung resiko dari malas-malesan itu apa. Nah, beda kalau misalkan kita rajin juga, kita tuh bakalan tanggung hasil dari rajin kita tuh apa gitu. Jadinya semuanya tergantung apa yang kita usahakan. Makanya kenapa kita tuh adalah aset dari kita sendiri, kita tuh harapan dari kita sendiri. Kalau misalkan kita malas-malesan, ya harapannya juga tergantung sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau misalkan kita rajin, ya berarti tergantung juga hasilnya kayak gimana gitu ya. Nah, di sini cara-cara agar kalian semangat belajar itu, yang pertama kita tuh harus yakin kalau misalkan kita itu worth it. Apakah kalian tahu apa itu worth it? Nah, maksud worth it di sini itu kita tuh harus yakin kalau misalkan kita tuh dibutuhin. Kita tuh harus yakin, misalkan ada seorang teman misalkan, kok dia bisa ya, kok aku gak bisa. Nah, kita tuh di situ kita tuh gak boleh ngedown, tapinya di situ kita itu harus bangkit dan berusaha agar kita tuh bisa kayak dia ya, dan harus berjuang. Nah, yang kedua, think forward. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan think forward? Think forward itu maksudnya pikir ke depan. Maksud pikir ke depan di sini, misalnya kalian mau ngelakuin apa, misalkan lagi males belajar nih, mau kabur dari sekolah. Nah, kalian tuh harus mikir ke depan, gimana ya dampak negatif sama positifnya tuh apa. Misalkan kalau misalkan kabur, kalian bakalan dihukum guru misalkan. Nah, kalian tuh harus pikir panjang ke depannya tuh bakalan kayak gimana. Nah, contohnya seperti kalian sekarang mas-malasan belajar, kalian tuh harus pikir ke depan. Kalau misalkan aku males-malesan sekarang, males-malesan di hari muda, kedepannya aku tuh bakal jadi apa. Nah, makanya di sini kakak bakal ngasih tau kenapa kita tuh harus berpikir ke depan. Kita tuh harus berpikir panjang, gimana sih kedepannya tuh mau gimana, dampaknya apa, dampak negatif sama positifnya tuh apa gitu ya. Nah, terus tuh yang ketiga di sini tuh usaha. Nah, kalau kita misalkan mau jadi orang besar, mau jadi orang sukses, mau jadi orang yang pandang baik, kita tuh harus usaha. Misalkan kamu ingin pinter, nah kita tuh harus usaha lah. Berarti usaha apa? Usaha rajin belajar. Dan jangan lupa juga berdoa. Soalnya kenapa? Kalau misalkan usaha tanpa doa itu, kita itu sombong. Nah, tapi kalau misalkan kita doa aja gak usaha, sama aja kita tuh bodoh. Soalnya usaha sama doa itu harus seimbang, dua-duanya sama-sama membutuhkan. Oke? Jadinya kalau misalkan kalian ingin menginginkan sesuatu, kalian harus usaha, ikhtiar, tawakal juga sama Allah. Jangan lupa berdoa ya. Dan yang keempat, kita tuh harus tahu ability dalam diri kita tuh apa. Nah, ini emang judulnya semangat belajar, tapinya kakak kasih tahu gimana sih caranya agar kita tuh menjadi orang yang besar, menjadi orang sukses. Nah, di sini ability. Tahu kalian ability? Ability di sini tuh adalah kemampuan. Jadinya gini, kalau misalkan kalian mau jadi orang besar, mau jadi orang sukses, kalian tuh harus tahu kemampuan dalam diri kalian tuh apa. Misalkan kamu kemampuannya menari, nah berarti kembangkan misalkan gitu. Jadi kita tuh harus tahu kemampuan dalam diri kita tuh apa. Kayak kita mau masuk jurusan kuliah, kalau kita punya ability, punya kemampuannya dalam bidang nari, misalkan kita masuk ke bidang politik, ya kan? Tapi bisa juga, tapinya kita juga harus tahu dulu kemampuan dalam diri kita tuh apa, agar kita tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan nanti. Jadinya gak susah ya buat milih jurusan yang kita mau. Jadinya sesuai srek dengan hati kita gitu ya kalau bahasa itunya. Nah, yang kelima, jangan mudah nyerah nih dalam belajar. Misalkan kalian tuh gagal dalam pelajaran matematika,
kalian mendapatkan nilai 0, kalian jangan mudah menyerah, tapinya harus belajar lagi bahwa emang kalian itu bisa belajar lagi. Jangan mudah nyerah, apapun yang terjadi jangan mudah nyerah, tapinya terus mencoba, karena kegagalan itu awal dari kesuksesan. Nah, yang ke 6, jangan nyanyiin opportunity. Tahu kalian opportunity? Nah, opportunity di sini itu adalah kesempatan. Nah, kalau misalkan kamu dipilih oleh guru, dipilih misalkan LCC, karena kamu malas, jadinya gak jadi. Nah, di situ kamu jangan nolak sebuah kebaikan atau jangan nolak sebuah kesempatan. Soalnya kenapa? Kebanyakan kesempatan itu gak datang 2 kali. Don't waste your opportunity. Jangan sia-siain kesempatan. Kesempatan itu penting. Kok kesempatan itu berarti Allah tuh ngasih jalan buat kita itu mau lebih baik. Misalkan kesempatan yang itu lomba tadi, nah mungkin dari lomba itu kalian bisa lebih pintar, bisa mengamalkan ilmunya ke orang lain. Makanya jangan nyanyain opportunity, jangan nyanyain kesempatan. Nah, yang ke-7, yang tadi kakak bilang, jangan lupa doa sama usaha. Yang ketujuh itu seperti yang sudah kakak bilang tadi, jangan lupa doa sama usaha itu harus seimbang. Ya, kalau usaha sama doa itu penting banget, soalnya kita juga harus usaha dan kita juga harus berdoa dalam usaha kita itu. Intinya dalam ikhtiar juga kita tuh harus tawakal sama Allah. Nah, yang ke-8, jangan lupa bidunyuyu. Tahu gak? Nah, maksud bidunyuyu di sini, jangan lupa kita itu harus menjadi diri kita yang baru. Kalau misalkan diri kita yang lama masih belum baik, maka perbaiki menjadi lebih baik, karena Allah itu menyukai orang yang perlahan, step by step untuk berubah, bukan orang yang langsung berubah tapinya dia tuh gak istiqomah. Nah, kita sedikit-sedikit dulu berubah, misalkan belajar nulis dulu baru belajar membaca, misalkan kayak gitu ya. Nah, yang ke-9, kita itu harus punya target. Apakah kalian tahu? Apakah kalian ngerti apa itu target? Nah, target di sini itu kayak kehidupan kita. Kalau misalkan kita kehidupan gak punya target, kayak kita tuh berjalan tanpa tujuan. Nah, makanya kakak di sini ngasih tahu kalian, kita tuh hidup harus mempunyai target. Target itu penting. Nah, contohnya gimana kak? Contohnya gini, selesai dari SD, saya mau melanjutkan kemana? Nah, dan saya bakal jadi apa? Dan misalkan tahun 2021 kakak bakalan misalkan tahun 2021 aku bakalan rajin belajar. Nah, kita tuh harus punya target di situ ya, target. Ya kayak kata kakak tadi, kalau misalkan kita hidup tidak mempunyai target, ya bagaikan kita itu berjalan tanpa tujuan arah. Nah, yang ke-10, jangan dengerin orang lain yang bikin kita tuh down. Maksudnya gimana? Nah, saat kita dalam proses untuk menuju kesuksesan itu, terus ada orang lain yang ngetawain perjuangan kita, atau ada yang gak suka sama usaha kita, misalkan ngatain apa gitu ya. Nah, kita gak boleh down dengan itu semua, tapi kita tuh jadiin hinaan itu sebagai semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kita tuh harus buktiin ke dia bahwa kita itu bisa, bahwa kita tuh gak seperti apa yang diomongin ya. Jadinya jangan mudah terpengaruh oleh omongan-omongan yang emang mereka tuh gak tahu, mereka juga ngomongnya gak pakai mikir. Ngapain kan kita mikirin omongan-omongan yang kayak gitu ya? Buktinya mereka juga ngomong ke kita gak pakai mikir ya kan. Jadinya jadikanlah hinaan itu sebagai motivasi agar kita itu menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, jadinya gini, kakak juga di sini, jika kalian ingin bertanya, silahkan tanyakan kepada Pak Mansur Yatin. Nanti saya akan jawab insya Allah jika saya bisa. Oke, mungkin cukup dulu sekian, segini dulu ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kalian yang masih dalam proses untuk semangat belajar. Kenapa kakak ngasih tahu kalian tentang ini semua? Karena di usia kalian itu masih banyak kesempatan, masih banyak cita-cita yang bisa kalian raih, masih jalan kalian tuh masih panjang. Oke? Jadinya kalian kalau misalkan mau bertanya, boleh silahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.